Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini kita dalam pekan yang pertama dalam masa Prapaskah. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Paulus Anggara SDB yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Paulus. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Paulus, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Baik sekali, Lucia. Terima kasih Romo. Romo mungkin bisa memperkenalkan kepada para sahabat saat ini Romo berkarya di mana? Baik sahabatku yang terkasih, saya Pastor Paulus Anggara dari Tarekat SDB Salesian Don Bosco. Saat ini saya berkarya di Wisma Salesian Don Bosco, khususnya di Provincial House. Dan saya diberi tanggung jawab untuk menangani komisi anak muda atau youth ministry di dalam tarekat kami. Terima kasih. Pantas Romo ini selalu semangat, ternyata menyemangati anak-anak muda Katolik. Amin. Terima kasih ya Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Paulus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, khususnya pada kesempatan ini. Bukalah hati kami, sehingga kami berani mendengar sabdamu. Dan bukan hanya mendengar, tapi terlebih berani membuka hati kami. Sehingga sabdamu seperti air yang menyuburkan, yang menyegarkan jiwa kami. Sehingga kami, manusia masih berdosa ini, semakin hari semakin dikuatkan. Supaya semakin dekat kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya Allah kami, satu-satunya pengharapan kami, dan satu-satunya yang menjadi tumpuan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkaulah pelindung kami turun-temurun. Dari awal mula sampai akhirat, Engkau mendampingi kami. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 55 ayat 10 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya.
maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Tuhan melepaskan orang benar dari kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi, jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Amin. Karena jika engkau mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Romo Paulus, dari bacaan pertama kitab Nabi Yesaya, ada kabar sukacita dan hikmat apa bagi saya dan sahabat pada hari ini, Romo? Baik, Lucy. Kalau kita membaca bacaan pertama dari kitab Yesaya, di situ ditekankan tentang firman Tuhan yang tidak pernah sia-sia. Tentu kita juga yakin bahwa Tuhan berfirman bukan untuk kesia-siaan, dan kita sangat mengimaninya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah keyakinan itu bisa kita hidupi setiap hari dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Karena kenyataannya seringkali kita tidak bisa mengimani itu sepenuhnya. Sebagai contoh, pada saat kita menghadapi kehidupan kita yang seringkali tidak mulus, ada masalah, ada tantangan, ada hambatan, ada banyak sekali kesulitan. Dan kemudian kita berdoa, kita membaca kitab suci, kita membaca firman, kita membaca sabda dengan semangat. Dan apa yang terjadi? Nggak berubah. Iya. Nggak berubah. Sepertinya nggak berubah. Dan pada saat kita menghadapi masalah dan kemudian kita mau mencari solusi, karena seringkali kita jatuh dalam pemahaman begini. Saya punya masalah, saya mencari kitab suci dan kemudian saya mencari solusi seperti yang saya harapkan. Saya harapkan. Iya. Itulah yang menjadi permasalahannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini, bahwa kitab suci, sabda Tuhan harus mengikuti kehendak saya.
Dan kalau sudah seperti itu, maka yang terjadi atau yang muncul berikutnya adalah kekecewaan. Karena apa? Karena kita memaksa, karena kita mendikte Tuhan supaya mengikuti. Dan kalau itu bisa terlaksana, maka saya akan beriman dengan baik. Tapi kalau tidak, kemudian mutung. Kita baca kitab suci, nggak ada efeknya. Kalau anak zaman sekarang mengatakan, so what? Terus kenapa? Nggak ada efeknya. Terus saya buat apa? Dan dengan demikian, akhirnya pada saat kita berkata tentang firman yang sia-sia, bukan firmannya yang sia-sia, tapi seringkali kita sendiri yang menyia-nyiakannya. Dalam artian seperti ini. Pada saat kita membaca kitab suci, hal pertama dan terutama adalah kita harus membuka hati. Kita membaca kitab suci itu bukan untuk mendapatkan informasi. Salah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya Romo ya. Kita tidak mendapatkan informasi di situ. Karena pada saat kita membaca kitab suci, hal yang terpenting di situ adalah kontemplasi. Artinya adalah bahwa saya membaca kitab suci, saya membuka hati saya, dan saya membiarkan isi dalam kitab suci dari sabda Tuhan itu masuk ke dalam hati saya. Saya berusaha untuk merenungkannya. Dan pada saat saya berusaha untuk merenungkannya, saya melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Nah, Tuhan mau dalam hidup saya, bukan yang saya mau. Nah, itu kan kebalik. Betul. Karena kalau misalnya yang Tuhan mau dalam hidup saya, oh seperti ini. Dan saya berusaha untuk menjalaninya, mempraktekannya, menghidupinya. Dan itu kan perlu proses. Betul. Tidak cukup instan. Karena budaya instan sekarang sudah ada. Saya sekarang buat A, besok harus terjadi. Seperti kalau kita ngetik sesuatu, kalau salah ya tinggal dibalik. Gampang sekali. Dan itu budaya yang tanpa disadari juga masuk dalam pola kehidupan pikir beriman kita ya. Memahami kitab suci juga seperti itu. Sehingga muncul banyak kekecewaan yang mengapa apa isinya. Karena kita seperti tadi, ternyata kita membuka kitab suci, kita mencari informasi. Apa sih? Seperti kalau kita buka mencari majalah sesuatu yang bagus untuk saya ambil seperti itu. Tanpa kita masuk dalam hal yang lebih penting dari kitab suci pada saat kita membaca kitab suci, yaitu kontemplasi. Dan tentu saja kekeliruan itu yang seringkali kita alami, yang menjadikan kita begitu sempit dalam pemahaman, dalam penghayatan, atau lebih seringnya bagaimana kita bisa mencintai sabda Tuhan dengan baik. Apalagi kalau kita melihat sabda Tuhan udah bentuknya hitam, tulisannya kecil, nggak menarik lagi, dan kemudian kita sudah dengan prejudis atau kita sudah dengan keinginan-keinginan seperti itu, yang terjadi adalah kekecewaan. Karena apa? Karena nggak menarik. Karena niatnya adalah seperti itu, mencari informasi, bukan membuka, kontemplasi, dan kemudian bagaimanakah isi dari sabda Tuhan, kehendak Tuhan itu bisa masuk dalam diri saya seperti air yang mengalir, merembes, kalau orang Jawa bilang merembes, dan kemudian menguatkan saya setiap hari. Karena tentu saja bahwa pada saat kita membaca kitab suci, pada saat kita berusaha untuk memahami kitab suci, bukan berarti supaya Tuhan semakin cinta saya. Kalau saya baca kitab suci, Tuhan senang dan semakin mencintai kita. Itu yang salah juga. Karena sifat atau hal terpenting pada saat kita memahami atau kita membaca kitab suci adalah kita semakin mengenal Tuhan, dan dengan demikian kita semakin mencintai Tuhan. Itu kan. Jadi bukan Tuhan yang harus berubah. Seringkali kita mengandaikan seperti itu. Iya. Jadi kita membaca kitab suci, Tuhan melihat saya pakai kitab suci, Tuhan senang, maka kemudian doa saya dikabulkan. Wah, kalau seperti salah itu. Ya, seperti itu ya. Salah sekali. Ya. Karena apa? Karena semakin kita banyak baca kitab suci, kita semakin mengenal Tuhan. Apa yang harus terjadi adalah saya yang harus dan semakin berubah untuk mengikuti, menjalani kehendak Tuhan. Itulah yang perlu proses selangkah, jatuh bangun, tapi bangun lagi. Dan disitulah yang kemudian kita bisa membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ini, bahwa firman itu tidak membawa kesia-siaan, bahwa firman itu tidak sia-sia kalau kita sendiri mau membuka hati, mau mengkontemplasi. Dan setelah itu tidak cukup hanya dikontemplasi, karena setelah itu
kita berusaha untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita yang disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Nah, ini yang sulit, Romo, ya. Iya, bukan hanya sulit sekali, tapi Banget. bukan mustahil untuk dipraktekkan, karena Tuhan tidak memberikan sesuatu yang mustahil meskipun sulit, tetapi sesuatu yang sangat-sangat bisa kita wujudkan. Oleh karena itu perlunya kita terus-menerus bersama dengan Tuhan, perlunya kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita berjuang sendiri, pasti kita tidak mampu. Betul. Tapi kalau bersama Tuhan, Segala sesuatu pasti akan mampu kita jalani. itu seperti kata Santo Paulus, kalau Kristus di pihakku, siapa yang bisa melawan aku? Dan Iya. itulah yang nyata, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti seperti yang Romo tadi ungkapkan adalah bagaimana kita pertama membuka hati dulu ya, Romo, Ya. terhadap apa yang Tuhan sabdakan dan firmankan. Betul. Baru kita bisa sejalan dengan kehendak Tuhan. Betul. Dan di situ saya melihat ada sesuatu yang harus kita miliki, yaitu kita pasrah dan percaya dong artinya, Romo. Betul, kita berserah. Berserah. Berserah itu bukan terserah, apalagi menyerah. Berserah itu kita berusaha. Kita berusaha sebagai manusia, Tuhan memberikan kepada kita sesuatu untuk berusaha. Kita harus berusaha. Tetapi dalam usaha kita itu, kita juga yakin bahwa tanpa bimbingan Tuhan, tanpa kasih Tuhan, maka usaha saya tidak akan pernah berhasil. Jadi di sini pada saat kita menghadapi suatu keberhasilan hidup, kita tidak menjadi sombong bahwa itu semata-mata karena usaha saya. Gitu. Padahal bukan, kita harus menyadari ya. Menyadari bahwa ada peran Tuhan juga. Betul. Dan sehingga pada saat kita berhasil, kita tidak kemudian menjadi Sombong, lupa diri. Pada saat kita gagal, kita tidak menjadi frustasi. Benar. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan pernah juga meninggalkan kita. Benar. Proses. Seringkali itu yang harus kita pahami, bahwa dalam berproses itu seringkali tidak semuanya berhasil. Benar. Tetapi dalam ketidakberhasilan itu juga Tuhan membina kita, Tuhan membimbing kita agar menjadi orang yang lebih kuat lagi. Oh, mungkin selama ini saya terlalu mementingkan pikiran saya, kehendak saya, dan di situ saya tahu bahwa kegagalan itu memang karena saya kurang berserah, atau memang saya kurang percaya kepada Tuhan, atau mungkin juga kita sudah percaya, kita sudah berusaha menyurahkan segala hal yang kita inginkan kepada Tuhan, tapi ternyata kok ya masih belum Dikabulkan. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena Tuhan mempunyai rencana, mempunyai waktu. Jadi seringkali kita harus berpikir bahwa pada saat kita harus bersabar. Apa artinya bersabar? Kan seringkali kita mendengar bersabarlah, bersabarlah. Bersabar sebagai orang Kristiani adalah kita menyesuaikan waktu kita dengan waktu Tuhan. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita ya, Romo ya. Seringkali seperti itu. Betul. Tapi yang terpenting adalah bahwa waktu Tuhan adalah waktunya yang terbaik. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang menjadi permasalahan adalah apakah kita mau itu tadi menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Karena yang seringkali terjadi adalah kita mendikte Tuhan. Ini loh. Dan itu seringkali terjadi dalam dunia sekarang yang begitu instan. Terjadi juga dengan saya, Romo. Ya, seringkali juga terjadi pada saya juga. Dan kita sebagai manusia yang lemah, seringkali jatuh dalam kecenderungan seperti itu. Tapi pada hari ini setelah mendengarkan homilinya dari Romo, kita harus berubah, bahwa kita harus membuka dulu hati dan pikiran kita ya, Romo. Ya. Dan kitab suci bukan sesuatu solusi, tetapi sesuatu yang harus kita pahami seutuhnya ya, Romo ya. Supaya kita mengenal siapa Tuhan kita, mengenal kehendaknya, dan masuk dalam rencananya. Jadi sebetulnya bahwa dalam kitab suci itu memang Tuhan memberikan solusi, tapi bukan solusi seperti pada saat kita baca buku, oh kita ambil seperti yang kita mau, seperti yang itu. Oh, bukan seperti itu ya, Romo. Bahwa solusi yang Tuhan berikan itu adalah melalui kontemplasi. Artinya saya merenungkan apa. Karena seringkali apa yang ada dalam kitab suci kan kita kurang memahami. Iya. Perlu kontemplasi, perlu membuka hati, perlu juga kita melihat kehidupan kita. Oh, seperti itu. Sehingga kontemplasi itu jauh lebih penting daripada informasi. Seperti itu. Itu yang terpenting. Karena kalau tanpa kontemplasi dan kitab suci hanya seperti informasi, apa yang kita ambil kita butuhkan. Dan yang terjadi adalah seringkali kekecewaan. Karena kita sendiri kosong, ya, hanya sebagai numpang lewat gitu aja seperti ya, Romo. itu. Jadi itulah yang kemudian menjadi tugas bagi kita, bagaimana kita bisa
membaca kitab suci, menghayatinya, merenungkannya, dan kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam kitab suci Tuhan memberikan begitu banyak petunjuk. Kitab suci adalah sabda Tuhan di mana Tuhan mau menguatkan, mau membimbing agar iman kita hari demi hari kuat menghadapi kenyataan hidup yang seringkali bukan tambah ringan tapi tambah berat. Betul. Seperti itu. Karena kita tidak memahami kehendaknya Tuhan, melainkan kehendak kita aja yang maunya dipahami. Itu dia, kita itu maunya dipahami tapi nggak mau memahami, dan itu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam kehidupan kita. Ada ungkapan, kita seringkali itu mendengar orang bukan untuk mengerti atau memahami, tapi kita seringkali mendengar orang untuk menjawab balik. Nah, itulah yang salah. Betul. Nah itu. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang Katolik yang bisa membuka hati bagi Tuhan dan berserah kepada Tuhan di setiap langkah hidup kita, Romo? Pertama dan terutama bahwa kita sebagai manusia yang lemah, kita sadar apa yang kita miliki pertama dan terutama itu karena Tuhan pertama yang sudah memberi. Segala hal itu adalah pemberian Tuhan, dan pemberian Tuhan itu harus kita syukuri. Pada saat kita bersyukur, kita bisa melihat bahwa ada hal yang baik yang sudah kita terima. Sehingga pada saat kita membaca kitab suci, kita melihat, oh ya, Tuhan itu sudah memberikan hal yang baik. Tetapi kita sebagai manusia, kita seringkali jatuh dalam dosa, kecenderungan daging, kelemahan. Dan disitulah Tuhan mengingatkan selalu pentingnya kita membaca kitab suci sesering mungkin. Karena apa? Karena di situ Tuhan mengingatkan kepada kita. Dan pada saat kita membaca kitab suci, pertama dan terutama adalah bahwa apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Artinya adalah bahwa Tuhan mempunyai kehendak juga. Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan saya. Dan saya berusaha untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan saya dengan bantuan memahami kitab suci, tradisi-tradisi gereja. Dan itulah yang terpenting, yang ada, yang nyata, yang bisa kita dapatkan setiap hari. Ada di sekitar kita, bisa kita dapatkan kapan saja. Yang menjadi pertanyaan adalah, mau nggak? Itu dia, mau atau tidak. Karena itu menjadi tantangan bagi kita dalam dunia modern ini. Iya, sekarang banyak orang lebih suka baca informasi yang tidak berguna daripada menggunakan gadget untuk kepentingan buka kitab suci. Kan sekarang sudah disediakan fasilitas seperti itu ya, Romo ya? Betul. Bahkan dengan kemudahan yang ada pun sering diabaikan. Karena apa? Karena kecenderungan kita adalah kita membuka sesuatu yang menarik bagi saya. Kalau kitab suci itu tidak menarik, maka tidak akan pernah saya buka atau saya baca. Tetapi kalau itu sebagai sesuatu yang menarik, yang saya membutuhkan, kita akan mencari sesuatu yang saya butuhkan. Betul. Kalau saya merasa butuh, maka cari. saya akan mencari. Tapi kalau saya tidak merasa butuh, maka walaupun disodor-sodorkan, walaupun ditaruh di muka kita, juga tidak akan kita buka. Karena tidak menarik. Jadi, bagaimana hidup kita bisa lebih bermakna pada saat kita menyadari bahwa peran Tuhan dalam kehidupan kita itu sangat besar. Dan untuk menyadari itu, perlu kita mengenal Tuhan lebih baik lagi. Dan untuk lebih mengenal Tuhan lebih baik lagi, perlu proses hari demi hari, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Dan dalam berproses itulah akhirnya kita bisa melihat bahwa sabda Tuhan itu menghasilkan buah dan tidak sia-sia. Karena apa? Karena ada buahnya bisa saya rasakan dalam kehidupan saya. Tapi terpenting buah dari sabda Tuhan yang saya hidupi itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Benar. Berarti kita bisa memulai dari keluarga ya, Romo ya. Betul. Karena gereja kecil adalah sebuah keluarga. Betul. Jadi mulailah baca Alkitab bersama dengan anggota keluarga. Itu juga suatu yang sangat bagus sekali. Bersama keluarga, bersama-sama membaca, merenungkan bersama-sama, bisa juga diseringkan di antara keluarga. Itu kan bagus. Pengalaman, berbagi pengalaman, saling membantu, dan itulah keindahan kita sebagai umat beriman. Kebersamaan, persekutuan dalam kebersamaan. Ya, kadang-kala kan kita selalu berpikir ya, Romo ya, terlalu sibuknya misalnya dari satu anggota keluarga lain dengan anggota keluarga lain, terus tidak ada waktu untuk doa bersama, untuk baca firman bersama, itu akan menjadi kering keluarganya ya, Romo ya.
Seperti yang difirmankan pada hari ini, harusnya firman Tuhan itu memberikan hujan, salju, dan kesuburan bagi orang-orang. Betul. Seringkali ada banyak orang yang berkata, "Pastor, saya tidak punya waktu untuk berdoa. Nah, Karena waktu saya sudah habis." Dan seringkali saya menjawab, bukan karena Anda tidak punya waktu, tapi karena Anda menganggap doa tidak penting, jadi tidak dikasih waktu. Karena kehidupan kita itu selalu prioritas, 1, 2, 3. Mana yang paling penting ditaruh dalam prioritas pertama. Kalau doa, membaca firman apalagi tidak dianggap penting, maka dia menjadi prioritas yang ke-100 sekian. Kalau ada waktu sisa, kalau tidak ya tidak. Jadi bukan masalah ada waktu atau tidak, tapi adalah yang menjadi penting adalah bahwa berdoa, membaca firman itu penting atau tidak. Kalau itu penting, maka kita akan selalu mempunyai waktu untuk membacanya. bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan di setiap langkah hidup kita, Romo? Seperti yang tadi Romo ungkapkan. Tentu saja dalam kehidupan kita mengenal Tuhan itu baik. Karena kita tidak akan bisa mencintai orang yang tidak kita kenal. Betul. Dan pada saat misalnya saya dalam kehidupan saya sangat tergantung sama mama saya. Karena apa? Karena saya begitu mengenal, karena saya tahu perjuangan mama saya. Karena begitu banyak saya tahu mama saya membantu saya, selalu peduli kepada saya, peka terhadap saya. Artinya kalau saya butuh bantuan selalu membantu kita. Dan pada saat kita seperti itu juga dengan Tuhan, mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, dan kita selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa kehidupan kita dekat dengan Tuhan. Bahwa kalau pada saat kita mengandalkan Tuhan, artinya adalah saya berusaha. Saya bekerja, bukan mengandalkan Tuhan kemudian saya diam saja, tapi saya berusaha sebaik mungkin. Tetapi dalam usaha saya yang sebaik mungkin saya buat itu, saya juga sangat yakin bahwa saya tidak akan bisa berhasil kalau itu juga tanpa berkat dan rahmat Tuhan. Artinya adalah saya juga melibatkan Tuhan dalam karya saya. Sehingga pada saat saya melakukan sesuatu, mungkin itu sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, saya mulai sadar, oh tidak bisa, karena ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua orang melakukan itu, tapi saya tidak bisa. Kenapa? Karena saya mempunyai Tuhan, dan saya mengetahui ajarannya, larangannya, yang dia Tidak kehendaki. Sehingga saya berusaha untuk menghindari. Disitulah yang kemudian beriman itu kan kehidupan sehari-hari. Benar. Seperti tadi, air yang mengalir, memberikan kesejukan, menghidupi. Karena kita hidupi setiap hari. Karena kita tidak melepaskan itu dari kehidupan saya di gereja, kehidupan saya di masyarakat berbeda. Seringkali kan ada yang memisahkan seperti itu. Menjadi baik kalau ada dalam lingkungan gereja, kalau sedang beribadah. Tapi setelah itu, ini dunia saya. Dan itulah yang kemudian seringkali membawa kita pada krisis kehidupan. Betul. Dan kita harus sepenuhnya percaya bahwa di dalam Tuhan, bersama Tuhan, tidak pernah ada yang sia-sia ya, Romo. Betul sekali. Romo Paulus ini menarik sekali, tapi kita akan jeda rehat sejenak dulu ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Paulus. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Paulus Anggara SDB dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882 901 00900 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkaj@yahoo.com. Romo Paulus, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil menurut Santo Matius, ada hikmat dan sukacita apa, Romo? Baik. Kalau dalam bacaan pertama tadi tentang firman, Iya. sekarang dalam Injil, Tuhan Yesus mengajar kepada kita tentang berdoa. Berdoa itu seperti apa? Seringkali kita berpikir dan seringkali juga banyak pertanyaan seperti ini. Kalau Tuhan itu sudah tahu apa yang kita mau, sudah tahu segala keinginan kita, terus untuk apa saya masih harus berdoa?
Itu kan seringkali menjadi pertanyaan bagi kita. Iya. Dan pada saat ini saya ingin bersama dengan Anda semuanya merenungkan tentang untuk apa kita berdoa. Pertama dan terutama, kita berdoa bukan untuk Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Dan tentu saja, dengan berdoa, kita pun semakin menyadari segala kebutuhan, segala kekurangan, segala kesulitan yang kita hadapi. Dan kita yakin bahwa semuanya itu tidak bisa kita tanggulangi sendiri tanpa bantuan Tuhan. Seringkali dalam pemahaman tentang doa, kita sebagai umat Kristiani pun masih jatuh dalam kesalahan seperti ini. Anda pikir bahwa pada saat kita berdoa, semakin rajin berdoa, semakin rajin ekaristi, semakin rajin rosario di depan Gua Maria, Tuhan akan tambah cinta kepada kita. Bukan, tidak. Jangan Anda pikir, jangan pernah kita berpikir bahwa dengan berdoa semakin banyak Tuhan semakin mencintai kita. Itu yang seringkali kita berpikir salah. Salah pemikiran seperti itu ya. Karena Tuhan tidak akan tambah cinta sedikit pun karena doa-doa kita. Karena Tuhan tidak memiliki cinta. Kok bisa? Ya, karena Tuhan itu cinta itu sendiri. Dan cinta Tuhan kepada kita itu sudah penuh. Oleh karena itu, sekarang kita balik sedikit. Bahwa pada saat kita berdoa, pada saat kita ingin bertemu dengan Tuhan, bukan supaya cinta Tuhan tambah, tetapi sebaliknya, cinta saya kepada Tuhan bertambah. Itulah yang terpenting. Karena kalau tidak, sama juga dalam kehidupan kita. Artinya apa? Bahwa kita berdoa ingin mengubah Tuhan. Misalnya, tahun yang lalu saya berdoa, ya Tuhan, semoga dompet saya tambah gemuk, kemudian tubuh saya tambah kurus. Tapi ternyata yang terjadi kok kebalik ya Tuhan. Dan saya mohon ya Tuhan, tahun ini jangan terjadi seperti itu. Kita menganggap bahwa Tuhan bisa berubah. Karena apa? Karena doa saya, karena kerajinan saya. Dan itu yang salah. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan pernah berubah. Kita semakin rajin berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk mengubah Tuhan. Karena kalau misalnya dalam bahasa Jawa itu ada ungkapan, esok dele, sore tempe, alias mencela-mencele. Kita menganggap Tuhan itu mencela-mencele sekarang, ya besok tidak, ya. Dan bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu kita berpikir, maka kita akan kecewa. Kita seringkali akan kecewa. Karena tujuan hakiki dari doa Kristiani adalah kita manusia yang harus berubah. Kalau dulu saya kekeh dengan saya punya keinginan harus seperti ini, setelah saya berdoa saya mengenal Tuhan dan kemudian saya memahami, oh ya ternyata tidak seperti itu. Ternyata bukan seperti itu. Saya yang harus berubah. Dan perubahan itu harus didasari pada seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada doa hari ini. Pertama, ucapan syukur. Orang yang tidak pernah bersyukur tidak akan pernah bisa menerima yang lain. Betul. Karena kalau orang yang tidak pernah bersyukur adanya saya mau, saya ingin, harus seperti itu, dan kemudian memaksa Tuhan. Perasaan syukur adalah perasaan menerima berkat, meskipun hanya kecil. Tapi kalau kita bersyukur, yang kecil itu akan menjadi besar, dan kemudian kita merasa ada, pada saat berdoa itu ada sesuatu yang plong. Sukacita. Ya, sukacita, plong dan sukacita. Dan pada saat seperti itu kita bisa melihat atau kita bisa merasakan relasi Tuhan dengan lebih baik lagi. Itulah yang kemudian kita bisa mengatakan bahwa dengan berdoa, Tuhan mau membawa kita atau membimbing kita kepada kedewasaan dalam beriman. Betul. Iman yang dewasa. Artinya apa? Iman yang dewasa adalah bahwa kita mohon kepada Tuhan. Mohonlah, mintalah seperti Tuhan katakan. Tetapi dalam kedewasaan kita tahu bahwa seringkali segala permintaan tidak harus dikabulkan. Perbedaan antara orang dewasa dan anak kecil adalah kalau anak kecil minta sesuatu nggak dikabulkan, dia nangis, merengek-rengek dan ngambek. Itu ciri khas iman yang tidak dewasa. Tapi kalau orang dewasa,
dia meminta dan tidak dikabulkan, dia paham, oh iya, mungkin belum waktunya, belum saatnya, atau tidak cocok. Lihat sesuatu yang positif. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi yang terbaik menurut Tuhan, apakah juga yang terbaik untuk kita? Karena seringkali kita tidak merasa itu pada saat ini. Karena kita mempunyai rencana, kita punya keinginan, kita sudah mempunyai A, B, C, D, E, sampai Z. Dan semuanya harus terwujud. Dan kemudian kita, untuk mewujudkan itu, kita berdoa rajin. Seperti kita itu menyimpan uang di bank. Semakin banyak uang yang kita simpan, semakin banyak bunganya. Kita juga berpikir seperti itu. Semakin saya sering berdoa, semakin saya rajin ke gereja, maka kesempatan doa saya dikabulkan lebih besar. Dan seringkali nggak seperti itu. Banyak yang kecewa dan akhirnya membanding-bandingkan. Lah, itu teman saya berdoa saja tidak, ke gereja saja tidak. Kok hidupnya sukses, lancar saja. Dan pada saat seperti itu sudah melihat, wah Tuhan ini pilih kasih, ini saya doa terus untuk apa? Apa gunanya saya berdoa kalau toh seperti ini hidup saya? Nah itu tadi, kita memaksa Tuhan. Bedanya seringkali di situ yang buat banyak orang kemudian tidak mau berdoa, atau untuk apa saya berdoa kalau toh hidup saya nggak berubah seperti yang saya mau. Akhirnya seperti tadi, saya maksakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan itu seperti seseorang yang sudah tinggal, misalnya kita punya ATM, kita tinggal masuk, pencet itu keluar. Karena saya punya uang, karena saya pernah berdoa, karena saya sering ke gereja. Kan pembenaran kita selalu seperti itu. Betul. Dan itulah yang seringkali salah dalam pemahaman kita tentang berdoa. Ya, dan seperti yang ada diungkapkan ya Romo ya, bahwa kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan adalah melalui dengan doa kita ya. Bagaimana kita intim dengan Tuhan. Tapi bukan harus dengan doa yang harus memohon, meminta segala macam panjang lebar ya Romo ya. Jadi seperti tadi, doa yang pertama seperti Tuhan Yesus katakan, ucapan syukur. Dalam ucapan syukur, pertama dan terutama bersyukur dulu. Orang yang bersyukur itu merasa tenang, nyaman dulu. Kemudian kita juga boleh memohon. Memohon boleh. Tetapi yang terpenting adalah pada saat kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus kehendaki, jangan bertele-tele. Bertele-tele artinya di sini doa tanpa makna. Artinya indah di ucapan saja, tapi tidak ada relasi. Tidak ada relasi. Sesuatu yang indah, basa-basi, seperti ungkapan basa-basi itu indah, tapi tidak ada relasi, artinya tidak mempunyai efek dalam kehidupan saya. Dan pada saat seperti itu, apa yang terjadi? Ya tidak akan berubah seperti kata-kata yang terucap saja. Karena seperti tadi saya mengatakan, bahwa doa itu untuk mengubah saya, hidup saya. Jadi kalau itu bukan dari hati saya, kebutuhan saya, hasil dari relasi saya dengan Tuhan, maka seperti itu tadi, kita seperti berpuisi, indah di kata-kata, tapi kemudian nggak ngerti apa yang saya katakan. Benar. Dan pada saat seperti itu, akhirnya jadi omong kosong ya Romo? Ya, seperti omong kosong, karena kita menganggap dengan semakin banyak, semakin panjang, diulang-ulang seperti kebiasaan yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, jadi mereka mengulang-ulang kata-kata seperti mantra. Mantra kan diulang-ulang. Artinya mereka berharap semakin diulang, Tuhan dengar. Nah itulah yang salah. Karena apa? Karena itu karena usaha saya diulang-ulang. Padahal kita berdoa bukan untuk Tuhan, tapi untuk saya gitu loh. Untuk saya yang harus berubah, untuk saya yang harus melihat kehendak Tuhan. Dan itulah yang terpenting dalam kehidupan saya. Kalau saya mempunyai relasi dengan Tuhan, oleh karena itu doa itu bukan hanya kata, tapi Tuhan itu, doa itu adalah ungkapan dari relasi saya dengan Tuhan. Orang yang mempunyai relasi yang baik, contohnya, orang yang pacaran. Apakah orang yang pacaran itu berteriak-teriak? Enggak. Tidak pernah. Orang yang pacaran itu diam, bahkan seringkali tidak berkata. Tatapan saja sudah mengungkapkan 1000 kata-kata. Karena ada relasi. Ada relasi. Relasi itu kata, ucapan satu kata saja itu sudah maknanya dalam. Karena apa? Karena keluar dari hati. Dan orang pacaran kan ada juga. Pacaran yang sesungguhnya, orang yang benar-benar jatuh cinta, mengatakan sesuatu yang bukan gombal. Beda dengan ada seseorang yang menggombal, indah sekali, tapi kosong, nggak isi. Dan tentu saja, kalau kita berdoa, hendaknya kita seperti orang yang jatuh cinta. Artinya bahwa itu keluar dari hati saya, keluar dari
niat hati saya yang terdalam, dan relasi itulah yang kemudian mengubah saya. Kalau saya ketemu dengan orang yang saya cintai, hanya dengan satu kata hati saya menjadi adem, saya menjadi bersemangat, saya menjadi sabar, saya menjadi, itulah doa yang terbaik untuk saya. Dan tentu saja buah dari doa yang baik adalah kehidupan nyata, perbuatan-perbuatan, melakukan kebaikan-kebaikan, yang nyata, melakukan kasih. Betul, itu. Karena apa? Karena saya mempunyai relasi dengan orang yang saya cintai. Seperti juga orang yang menemukan cinta yang sesungguhnya, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah orang di sekitar dia mendapat efek yang positif, betul tidak? Betul. Itu dia. Karena kalau orang lagi berantem, yang kena juga orang di sekitar dia, kena juga efek yang negatif. Dan itulah doa itu relasi kita dengan Tuhan, relasi yang membawa benih-benih kebaikan, yang membawa buah-buah yang baik. Dan disitulah yang kemudian Tuhan Yesus juga mengungkapkan dalam Injil hari ini, bahwa pada saat kita berdoa, kita yang harus bergerak pertama. Makanya tekankan di sini, karena jika kamu mengampuni, kan saya yang pertama untuk mengampuni. Iya, maka Tuhan, kesalahan orang, Bapamu di surga juga akan mengampuni. Karena apa? Karena Tuhan itu akan memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi apakah hal itu juga terjadi dalam diri saya? Apakah hidup saya juga berubah menjadi lebih baik? Karena Tuhan mau hidup kita menjadi baik, diubah menjadi baik. Perlu proses, perlu pertobatan setiap hari. Karena orang yang bertobat adalah orang yang menyadari bahwa dia adalah orang yang lemah. Orang yang lemah. Karena hanya orang yang mau bertobat saja orang yang merasa lemah. Kalau yang tidak, berarti saya hebat, ngapain juga saya harus meminta maaf. Atau mungkin itu orang yang congkak hati ya, Roma. Meminta maaf saja susah, apalagi juga memaafkan. Itu juga nggak gampang, nggak segampang. Benar. Nggak segampang kita mengatakan, tapi disitulah yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus bagaimana sekarang, cocok sekali nih Romo, dalam masa prapaskah ini, kita supaya bisa mempunyai pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan beriman, dalam doa kita sebagai mewujudkan cintanya kita kepada Tuhan. Dalam masa prapaskah ini kan sangat luar biasa sekali ya Romo, bagaimana kita menyelami Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Ya tentu dalam masa prapaskah ini khususnya dalam masa persiapan kan. Iya. Masa penyucian, artinya kita coba untuk melihat kembali diri kita. Doa adalah relasi kita dengan Tuhan. Ya mungkin sampai saat ini bisa jadi kita masih mempunyai pemahaman yang salah. Oleh karena itu kesempatan yang baik sekali bagi kita untuk bisa melihat. Pertama, bersyukur dulu. Mungkin tidak banyak, tapi kalau kita lihat dari yang sedikit itu, hidup kita akan berubah. Karena kalau tidak, adanya cuman minta, marah, kecewa. Dan kalau sudah seperti itu, aduh semuanya hidup ini betul-betul tidak indah. Tapi kalau kita mulai dari rasa syukur, kemudian rasa syukur itu kita ungkapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya relasi kita dengan Tuhan didasarkan pada, oh ya, saya itu sudah menerima begitu banyak berkat dari Tuhan, gitu loh. Berarti menyadari cintanya Tuhan itu tuh ya. Dia. Menyadari tuh cinta Tuhan kepada saya itu ternyata kok ya melimpah. Dan pada saat kita melihat rahmat Tuhan yang melimpah itu, nah kita bisa membuka hati biasanya lebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Masa prapaskah kan masa kepedulian. Betul, masa berbagi. Masa berbagi. Nah, hanya orang yang kaya, hanya orang yang pernah mendapatkan banyak hal, maka dia bisa berbagi. Tapi kalau orang yang merasa tidak pernah mendapatkan apa-apa, kok untuk berbagi? Orang saja belum dapat, kok berbagi? Kan akhirnya seperti itu. Iya. Kalau kita tidak melihat apa yang kita sudah miliki, bagaimana saya mau memberi kepada seseorang? Dan itulah juga yang menjadi dasar dalam doa-doa kita. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita mensyukuri hidup kita. Karena kalau tidak, seperti yang hari ini kita minta rezeki. Apa yang kita pikir dengan rezeki? Duit. Selalu identik dengan uang. Saya nggak dapat duit, saya tidak kaya seperti tetangga saya, seperti ini, seperti itu. Gimana mau berbagi? Biasanya begitu ya. Kita lupa bahwa sehat itu udah berapa banyak. Punya keluarga yang baik itu udah tidak terhitung kalau dibayar dengan uang.
punya komunitas yang peduli. Itu seringkali kita tidak menghitung itu sebagai suatu rezeki yang melimpah sekali. Karena kita mengidentikan tadi rezeki dengan duit, duit, dan duit. Dan kalau seperti itu, maka kita akan mengeluhkan apa? Karena kita tidak akan pernah merasa Cukup. Tidak akan pernah merasa cukup. Dan pada saat kita tidak pernah merasa cukup, apakah kita akan bisa bersyukur? Tidak akan pernah bersyukur. Dan pada saat kita tidak pernah merasa bersyukur, apakah kita akan merasa bahagia? Tidak pernah. Akan pernah. Itu kan deretannya seperti itu. Oleh karena itu, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini, melalui doa Bapa kami, sesuatu yang sangat nyata, sesuatu yang sangat real dalam kehidupan kita, yang bisa kita hidupi, yang kita bisa jalani untuk menjadi orang yang berbahagia, orang yang bahagia menjadi murid-muridnya. Dan tentu saja untuk menjadi bahagia perlu proses. Betul. Proses. Dan itu dalam banyak hal seringkali itu perlu sekali. Saya Pastor Salesian Don Bosco, dan satu hal yang seringkali Don Bosco katakan adalah bahwa seringkali dalam kehidupan kita Tuhan tidak melihat hasil, tetapi Tuhan melihat proses. Proses itu penting. Itu Don Bosco sering mengungkapkan proses itu, karena dalam proses itu kita bisa melihat, kita bisa menemukan bahwa Tuhan itu betul-betul mencintai kita. Tuhan itu betul-betul murah hati. Tuhan itu betul-betul luar biasa. Itu dalam proses yang kita renungkan, kita mencoba mengkontemplasi dalam kehidupan kita. Karena penting sekali dalam kehidupan kita adalah merenungkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kemudian dalam perenungan kita bisa menyadari, oh iya, bisa mensyukuri. Dan dalam rasa syukur, kemudian apa yang dikatakan untuk bisa berbagi itu menjadi sesuatu yang sangat nyata, sangat bisa kita hidupi dan kita jalankan dengan baik tanpa kita merasa kita kekurangan dan kita sebagainya. Kekurangan terpaksa, karena gereja begitu saya harus, tapi tidak, karena saya sudah mendapatkan yang melimpah, dan yang saya berikan kepada Tuhan hanya seberapa saja dari berkat yang sudah saya terima. Tapi semuanya itu kan perlu tadi proses tadi, karena kalau tidak kita kekurangan terus. Iya, benar sekali. Romo, kadangkala ya manusia itu berpikir, juga mungkin terlintas dalam pikiran saya, berbagi itu juga harus selalu dengan uang. Padahal kita bisa berbagi banyak hal ya Romo ya, berbagi waktu, berbagi kepedulian terhadap sesama, tidak harus dengan uang ya Romo ya. Ya, itu dia yang seringkali kita mungkin mengidentikan berbagi adalah memberi uang, materi. Padahal seringkali juga tidak seperti itu. Di gereja begitu banyak tempat untuk bisa memberikan tenaga, pikiran, cinta kasih. Banyak orang yang datang di sana perlu disapa. Hal-hal yang sederhana. Karena apa? Karena gereja menjadi tempat seperti sekarang oase. Artinya tempat yang menyejukkan pada saat orang datang di sana menemukan orang yang menerima, menyapa. Dan itu kan yang terpenting, karena tidak setiap orang mempunyai banyak harta. Betul. Tapi bukan berarti bahwa dia tidak bisa berbagi, memberi. Betul. Itulah. Karena apa? Karena semuanya itu di hadapan Tuhan. Uang atau apa itu semuanya tergantung dari niat. Ketulusan kita. Karena saya memberikan ini untuk Tuhan. Karena Tuhan itu di mana? Ya muncul dalam saudara-saudara saya. Orang-orang yang membutuhkan. Mungkin dia datang ke tempat kita bukan untuk butuh uang, tapi butuh didengarkan. Mungkin dia datang ke gereja di mana kita berada bukan untuk didengarkan atau untuk apa, tapi untuk disapa karena kesepian. Seperti itu. Disitulah kita sebagai umat Kristiani hendaknya bisa juga melihat itu sebagai wujud nyata dari kepedulian dan kerasulan kita. Karena kalau tidak, kalau hanya uang, saya tidak punya uang, berarti saya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah itu kan salah sekali. Jadi kita bisa berbagi dalam banyak hal seperti yang kita miliki, yang Tuhan berikan pada kita ya Romo. Betul. Ya. Betul sekali. Romo, sebelum kita mengakhiri, Romo bisa memberikan kesimpulan singkat dari 2 bacaan pada hari ini supaya kita jadikan pedoman pada masa Prapaskah ini, Romo. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bisa merangkum, boleh dikatakan seperti itu dari bacaan pertama dan bacaan kedua. Bacaan pertama tentang sabda Tuhan, bacaan kedua tentang berdoa. Intinya adalah bahwa pada saat kita berdoa atau mendengarkan sabda Tuhan,
hal yang penting dan terutama adalah semuanya itu kita lakukan untuk saya, untuk hidup saya. Dan buah dari doa membaca kitab suci adalah apakah hidup saya berubah. Dan berubahnya seperti apa, itu yang terpenting. Berubah dalam kehidupan saya adalah apakah saya semakin peka terhadap orang lain, semakin peduli kepada orang lain. Dan yang terpenting sekarang yang sulit, apakah saya bisa memaafkan itu. Seperti tadi, memaafkan kesalahan orang lain. Karena saya sendiri sadar bahwa saya juga bukan manusia yang sempurna, yang selalu benar. Karena kita seringkali berdoa, memohon maaf. Tapi apakah kita bisa memaafkan? Itulah buah-buah dari doa, dari membaca kitab suci. Saya yang harus berubah. Karena dengan demikian perubahan yang ada dalam hidup saya akan menjadi buah-buah yang baik. Bukan hanya untuk saya, keluarga saya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar saya. Dengan demikian kita pun bisa mengatakan bahwa saya sebagai pengikut Kristus, saya sebagai seorang Katolik, saya bisa memberikan buah-buah dari apa yang saya yakini dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul, amin. Amin. Romo-romo bisa menyapa juga sahabat yang terkasih pada hari ini, opa, oma, ataupun mereka yang sakit yang sedang mendengarkan acara kita. Supaya dalam masa prapaskah ini mereka benar-benar merasakan begitu cintanya Tuhan pada mereka, sehingga mereka pun berserah di dalam Tuhan. Baik, oma dan opa, dan juga saudara-saudari yang terkasih, yang mungkin pada saat ini Anda sedang sakit, percayalah bahwa dalam penderitaan Anda, bahwa dalam kesulitan yang sedang Anda alami saat ini, satu hal yang selalu Tuhan janjikan. Pada saat kita mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah menderita, tidak akan pernah mengalami sakit bisa jadi. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Yang Tuhan janjikan hanya satu. Pada saat kita menderita, pada saat kita sakit, pada saat kita mungkin tidak atau bukan siapa-siapa, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan Anda. Tuhan selalu dekat dengan kita. Dan sebagaimana dekatnya Tuhan dengan kita, seperti inilah ini. Sejauh bagaimana kita doa. Orang selalu mengatakan bahwa Tuhan itu hanya sebatas doa kita. Karena doa tadi seperti tadi, relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai relasi dengan Tuhan dalam doa yang baik, maka percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak akan jauh dari kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Romo Paulus, terima kasih buat kebersamaannya pada hari ini. Apa yang Romo wartakan memberikan inspirasi dan semangat beriman bagi saya dan sahabat. Terima kasih ya Romo. Baik. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelica Luciana dan Romo Paulus Anggara SDB mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati untuk menutup acara ini dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Paulus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur sekali lagi kami aturkan kepadamu karena kesempatan hari ini. Bukalah hati kami, sehingga kami pun bisa semakin mencintai Engkau, semakin bisa memahami kehendak-kehendak-Mu melalui doa yang kami ucapkan, melalui bacaan Injil yang kami dengarkan dan kami baca, sehingga hidup kami pun semakin diubah, semakin dimurnikan, dan kami bisa menjadi pengikut-Mu yang lebih baik lagi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Tuhan sertamu Dan sertamu juga. dan semoga kita semua selalu dikurniai berkat yang melimpah dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia, janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan
apa adanya. Jalan hidup ini dengan bersungguh hati, menemani